yang memang harus dipenuhi. Ya, walaupun sudah ada kesepakatan perdamaian, itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, tapi secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam, maka proses hukum di pengadilan ini harus tetap dilaksanakan dengan membuktikan adanya persoalan secara hukum rumah tangga mereka. Jadi kami hari ini mendatangkan 2 saksi, salah satunya adalah keluarga daripada pemohon Andre, dan ada satu saksi lagi yang Anda ketahui tadi sudah Anda sempat Anda lihat. Jadi dari keterangan para saksi tadi, saya nggak perlu jelaskan, itu juga kita ungkapkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Jadi tentang adanya kesaksian, wajib kita datangkan saksinya. Yang kedua, tetap harus proses hukum berjalan, karena yang dibutuhkan di dalam persoalan perceraian itu adanya akte cerai. Jadi akte cerai ini hanya bisa dikeluarkan kalau ada permohonan atau gugatan ke pengadilan agama, dan karena ini sudah diajukan oleh Andre, maka harus dipenuhi, yakni dengan mengajukan bukti yang tadi Mas Gali yang menyerahkan buktinya, dan juga harus menyerahkan beberapa identitas saksi untuk menjadi saksi. Seperti itu tadi prosesnya. Insya Allah tanggal 11 ya, tanggal 11 itu sudah diputus. Insya Allah tanggal 11 sudah diputus. Yang dijadikan pedoman itu adalah keterangan saksi dan juga akte perdamaian. Jadi secara yuridis mereka sudah sepakat cerai, secara administrasi hukum juga sudah terpenuhi. Seperti itu. Bang, berarti saksinya dari adik dari Mas adik dari Andre. Jadi dia juga menjelaskan yang terkait dengan persoalan, juga ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk salah satu saksi yang laki-laki juga orang yang mengetahui, karena memang sudah hampir setahun Andre itu bisa tempat tinggal, seperti itu. Yang lain mungkin Mas Gali yang bisa jelaskan terkait dengan pembuktian, berapa yang bukti-bukti yang kita serahkan. Yang mana Gali? Kalau yang laki-laki tadi siapanya? Tadi yang laki-laki itu atas nama Reza. Beliau itu adalah karyawan daripada pemohon, dan beliau juga mengenal sama termohon juga. Bang, berarti untuk di tanggal 11 nanti apakah kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir, Bang? Untuk tanggal 11 nanti tidak hadir, jadi putusannya itu secara identifikasi di akun IKOT ya, jadi secara elektronik aja. Mungkin baru datang ketika talak ya? Oh, nanti ya, ikrar talak kan setelah putusan, nanti hadir lagi pada saat ikrar talak aja seperti itu. Pak Haji Andre akan datang berarti? Wajib datang, kan ikrar talak harus yang bersangkutan langsung wajib datang nanti untuk ikrar talak seperti itu. Bang, mungkin terkait harta gonok ini juga tidak ada masalah? Di dalam gugatan dari awal, ini yang harus saya jelaskan, memang kami menggugat, saya sepakat sama Andre hanya menggugat cerai. Jadi gugatan kami hanya gugatan cerai, tidak ada gugatan terhadap harta. Dan di dalam perjanjian perdamaian itu pun juga hanya membenarkan adanya gugatan tersebut dan sepakat bercerai secara damai. Artinya di dalam putusan ini hanya membahas tentang perceraian saja, jadi tidak ada harta. Kalau mereka membahas nanti setelah adanya perceraian atau ada di dalam, itu menjadi kesepakatan mereka berdua, karena itu tidak ada di dalam gugatan. Jadi pure murni gugatan hanya cerai, tidak ada yang lain seperti itu. Cukup lagi ya. Oke. Bang, mungkin di dalam isi perdamaiannya sendiri, Bang, boleh ditegaskan lagi seperti apa, Bang? Isi perdamaiannya mereka sepakat untuk bercerai, terkait dengan harta dan sebagainya itu nanti akan dibicarakan. Tapi akte yang kita serahkan, akte tertanggal 28 Oktober itu adalah murni terkait dengan perceraian saja. Jadi mereka sudah sepakat bahwa ini sudah tidak bisa lagi, dan mereka sepakat mengakhiri perkawinan atau pernikahannya dan tidak mempermasalahkan dengan adanya gugatan ini, dan dia menerima gugatan tersebut. Sehingga pada persidangan minggu yang lalu itu Mas Gali juga itu sudah menyerahkan. Jadi akte perdamaian kita udah serahkan, dan itu menjadi pertimbangan dari hakim tadinya juga bahwa ini ada akte perdamaian. Tapi sebagaimana yang saya katakan dari awal, administrasi hukum itu harus terpenuhi. Karena kalau administrasi hukum, karena ini ada gugatan di pengadilan, tidak terpenuhi, maka tidak bisa ada keluar namanya akte cerai, dan tidak bisa ada keluar namanya akte perdamaian. Jadi
atau tidak bisa keluar namanya ikrar talak. Nah, ini adalah wajib. Jadi saya katakan walaupun ada akte perdamaian, wajib harus dipenuhi oleh Andri, menghadirkan bukti dan menghadirkan saksi. Dan itu tadi Gali sudah serahkan semua. Seperti itu prosesnya. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 11 itu diputuskan. Nanti informasi lebih lanjut saya sampaikan ke teman-teman media. Oke, kapan putusannya seperti apa, terus kapan ikrar talaknya nanti akan saya sampaikan. Bang Fahmi boleh gak sih bahas soal nikah nirjani, mungkin ini udah